Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kita semua senantiasa di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dan memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru, kesehatan, kekuatan, dan berkat, serta nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai hari ini. Hari ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, untuk tetap hidup benar di tengah dunia yang semakin penuh dengan kejahatan, bukanlah perkara yang mudah untuk kita jalani. Hal ini terjadi bukan hanya pada masa kini, melainkan sudah terjadi ribuan tahun yang lalu pada zaman Nuh. Ayah Nuh bernama Lamek, dan Nuh memiliki 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Alkitab mencatat bahwa pada waktu zaman Nuh, kehidupan manusia di bumi ini sangat jahat di mata Tuhan. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 ayat 5-7 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara, inilah keadaan manusia yang semakin jahat dan kecenderungan hatinya yang selalu membuahkan kejahatan di mata Tuhan. Karena kejahatan manusia inilah, maka Allah menghukum manusia dan semua yang diciptakannya dengan mendatangkan air bah ke atas bumi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, karena Tuhan melihat bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena itulah Allah menyuruh Nuh membuat bahtera dan menyuruhnya membawa keluarganya serta hewan-hewan dan ternak yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Nuh melakukan tepat seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Allah mendatangkan hujan selama 40 hari 40 malam ke atas bumi, dan akhirnya bumi dipenuhi dengan air, bahkan gunung-gunung yang tinggi sudah tertutup dengan air bah itu. Maka matilah semua yang hidup yang ada di bumi, kecuali keluarga Nuh dan semua hewan yang ada di dalam bahtera itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kisah tentang Nuh ini kita dapat belajar tentang 2 hal. Yang pertama, bahwa konsekuensi atau akibat dari dosa dan kejahatan yang dilakukan manusia sangat mengerikan, yaitu hukuman Allah atau kematian yang kekal. Firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 23a mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini menjelaskan bahwa dosa menyebabkan keterpisahan hubungan antara Allah dan manusia dan mendatangkan kematian yang kekal. Manusia dalam keberdosaannya tidak mungkin bisa membangun hubungan dengan Allah, karena Allah itu maha suci dan kita adalah orang yang berdosa. Karena itulah Allah yang maha suci menjelma menjadi manusia melalui pribadi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Semua ini dilakukan karena Allah begitu mengasihi kita, dan Allah tidak mau kita binasa karena dosa-dosa kita. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita patut bersyukur karena boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus ketika kita meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari kehidupan Nuh adalah tetaplah hidup benar dan takut akan Tuhan walaupun kita sendiri. Ada sebuah syair dari lagu dalam buku merah atau nyanyian pujian yang mengatakan, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, syair lagu ini rasanya pas untuk menggambarkan keadaan yang dialami oleh Nuh pada waktu itu. Semua orang berbuat jahat dan hidup di dalam dosa, tetapi Nuh dan keluarganya tetap berdiri di dalam kebenaran Allah. Nuh tidak ikut-ikutan. Nuh tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Kehidupan dan karakter Nuh inilah yang membuat Tuhan berbelas kasih untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tuhan berkata kepada Nuh di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1b, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pada zaman ini? Maukah kita tetap bertahan di dalam kebenaran, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, walaupun keadaan di sekitar kita penuh dengan kehidupan yang berdosa? Ketika di sekitar kita menganggap wajar untuk korupsi, seks bebas, narkoba, persinahan, pertengkaran, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Marilah kita berkomitmen untuk hidup di dalam takut akan Tuhan dan tidak terpengaruh atau berkompromi dengan sikap hidup duniawi yang pasti menyesatkan dan membawa kepada kebinasaan. Karena barang siapa hidup di dalam kebenaran, maka Tuhanlah yang akan senantiasa menolong dan memberkati kehidupannya. Ini yang menjadi tantangan bagi kehidupan kita di zaman ini. Tetapi kita mau tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah bagi kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali masih hidup di dalam kedagingan dan kompromi dengan dosa. Kami mau berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran, meninggalkan kedagingan dan kehidupan di dalam dosa. Kami mau hidup di dalam kejujuran dan takut akan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan terus memampukan dan menolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, bahkan pergumulan kami. Ya Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu dan jamahlah setiap kami yang saat ini sedang mengalami sakit, penyakit, kelemahan jasmani ataupun kelemahan rohani. Kami percaya di dalam kuasa bilur darah Yesus kami dipulihkan dan disembuhkan. Dan jika saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan atau duka cita, biarlah penghiburan dari Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap teguh menjalankan firman-Nya. Sehat, sukses, dan diberkati selalu untuk kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.